Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid dan ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu bapak yang hadir pada pagi menjelang siang ini, begitu juga anak-anak kita yang mondok di pondok pesantren Sirajul Huda Pawuk Danda. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama ngiring sila sampunan tependak bersyukur tiba dasida Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sak teican
Lebih-lebih makin niki Allah subhanahu wa ta'ala ican tiang pulungguh sami kesempatan, kesehatan yang dibarengi dengan nikmat iman wal Islam, sehingga tiang pulungguh sami pulih rauh hadir di tempat yang mulia dalam rangka untuk menyaksikan langsung anak-anak kita yang diwisuda, yang sudah mencapai hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan juga ilmu agama, fikih, dan lain sebagainya. Ini satu kemuliaan, satu karomah, satu keutamaan yang mesti tiang pulungguh sami syukuri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai oleh Allah. Perkumpulan kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berkumpul pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan nanti di hari kiamat selaput tiang pulungguh sami tanpa kecuali terkumpulan temalik lemak di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sak kedua, salawat serta salam dawak tengiring senantiasa kirimkan, ucapkan. Adik sak senang baca salawat, adik sak girang baca salawat, adik sak dendek pendak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah sebagai bukti tiang pulungguh sami betul-betul jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak lama marantan sak temanikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis lek jelo kiamat sak pertama kali tak aku jari umat beliau lek jelo kiamat adalah aktsaru salatan alayya, yakni sak paling luwek baca salawat oleh umatku, sak paling luwek baca salawat kenyiko ensak masih irup lek bawon dunia, ia lemak sak pertama kali tak aku isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jari umat beliau. Lamun tuah tak aku jari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti tiang pulungguh sami pulih mau syafaat pertolongan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan angka nggih dawak tengiring baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Lihat dalam hadis baru tiang baca, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini sangat sering girang terdengar niki nggih, apalagi murid-murid tahfidul Quran, apalagi santri-santri sakwah menghafal. Ia doan jari motivasi hadis niki. Artinya ini motivasi bukan hanya terhadap bijajarin tiang pelungguh sami sak menghafal Al-Quran, sak girang ngaji, tapi ini pun juga motivasi ojok tiang pelungguh sami sak jari dengan toa. Nabi manik Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian. Artin sak paling solah oleh umatku, sak paling solah oleh manusia di antara kalian manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ndek dengan sak bedoy harta luwe, ndek dengan sak bedoy pangkat jabatan tinggi, ndek dengan lagu man ta'allamal Qur'an, sak paling solah, sak paling tinggi derajatnya di sisi Allah, sak paling baik adalah dengan sak mele berajah Al-Quran. Jadi secara umum Rasulullah SAW menyampaikan, lamun mele jari manusia sak paling solah, sak paling baik, sak paling tinggi derajatnya di sisi Allah, maka adik sak seneng tiang pelunggu sami berajah Al-Quran. Jari niki ndek sekedar untuk bija-bija jarin tedoan. Lagu tiang pelunggu sami pun juga mau keutamaan dalam hadis niki. Artinya secara khusus Malik, lamun temele tiang pelunggu sami itu sak jari dengan toa melen tejarian bijajarin jari manusia sak paling solah, sak paling mulia, maka mestinya harus kita ajarkan, harus ta'ajah bijajarin terbaca Al-Quran.
Ya pun narak berketuan mungkin oleh ina amat yang ya, goyon tak tawa aja. Ita bayi masih agak tante ngaji beremben tante tawa aja anak. Ya ampuk tesiapan tisi pondok pesantren termasuk pondok pesantren yang pelunggu sami niki yakni Sirajul Huda. Adik sak titip bijajarin tiang pelunggu sami. Dek tahu tiang pelunggu sami sak jadi dengan toa untuk mengajarkan ajah bijajarin tak ajah bayi balok temisa. Tetitip lek pondok-pondok pesantren. Tetitip lek yayasan Sirajul Huda. Karena alhamdulillah makin niki masya Allah luar biasa perkembangan Sirajul Huda, bahkan secara khusus untuk mendidik anak-anak yang akan menjadi ahlul Quran, yang akan menjaga keutuhan huruf-huruf Al-Quran. Masya Allah, ini satu keutamaan sangat luar biasa. Bahkan tersebut dalam sopok kitab bahwa siapapun atau apapun searah hubungan kanca Al-Quran, maka perkara niki dengan senuknya antejarian jari dengan sak paling solah, dengan sak paling mulia. Dalam sejarah coba tiang pelunggu sami kembali ke sejarah. Al-Quran diturunkan. Coba bijajarin niki, coba. Kira-kira Al-Quran niki kenyiko sak teturunan jok baginda Rasulullah SAW saya sak jadi perantara. Saya jadi perantara malaikat Jibril. Secara utuh Al-Quran memang tersebut dalam Al-Quran teturunan si Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar secara selapu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lagu teturunan jok baginda Rasulullah SAW sesuai kanca keadaan melalui perantara malaikat Jibril. Pertama malaikat Jibril niki tetugesan si Allah Subhanahu wa taala jauh atau menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab malaikat Jibril niki beduen hubungan arak hubungan dengan Al-Quran, maka malaikat sak paling mulia, sak paling terbaik, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikat sak lain adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kata ulama karena arak hubungan malaikat Jibril niki kanca Al-Quran. Dialah malaikat Jibril inilah yang mengantar, yang menurunkan menjadi perantara, menurunkan ayat demi ayat Al-Quran kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sak pertama. Adik sak pina menjadi pelajaran. Sak kedua, Al-Quran niki teturunan ojok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelunggu sami mesti mengenal beliau. Beliau adalah manusia yang termulia. Pimpinannya para nabi, para rasul. Yang menjadi min ahsanil makhluqat, manusia paling indah, paling bagus. Di antara sebabnya adalah gara-gara Al-Quran diturunkan kepada beliau.
Inilah di antara sebab, kata ulama, di antara salah satu sebab kenapa Allah jadikan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling utama, manusia yang paling hebat, manusia yang paling disegani. Bahkan Sayyidina Adam pun bertawasul kepada Rasulullah SAW. Ndek niat terciptaan Sayyidina Adam lamun denarak cahaya baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Ini diantara keutamaan Al-Quran. Ini masih manusia berbentuk malaikat. Ada malaikat dan ada juga manusia yang paling terbaik karena ada hubungan dengan Al-Quran. Tahu makin tempat. Tahu sak paling solah, sak paling mulia di seluruh dunia ini. Tahu nanti. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Kembek nampun tejarian Mekah niki tahu nike menjadi tahu sak paling mulia, paling solah. Termasuk juga Madinah tejarian nendah jari tahu sak paling solah, paling mulia. Karena ternyata di antara sebabnya pada masih ia tahu keturunan Al-Quran. Lek Mekah bahkan di antara Mekah kanca Madinah. Kitabun anzalnahu barakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundhira ummal qura wa man haulaha. Wa man haulaha. Arak seturunan ya pun sak teparan lamun Al-Qur'an turunan lek Mekah, maka teparan ayat niki aran ayat Makki ini teparan. Nabi ini teparan Makki, ayat Makkiyah, ayat Makkiyah. Ada nama Makkiyah tinggi. Oh, enggak kayak Makkiyah bagus niki. Berarti Mekah iya tahu satu turun Al-Quran depan aran Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Lamun teturunan li Madinah teparan aran Madaniyah. Ara ulama endah sak berpendapat sak teturunan sebelum hijrah ia sak teparan aran Makkiyah, sak teturunan setelah hijrah Rasulullah teparan aran Madaniyah. Niki sak paling unggul di antara pendapat-pendapat sak lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian malam tahu satu turunan Al-Quran, waktu turunan Al-Quran ke malam secara keseluruhan. Lek malam Nabi dan turunan malam Lailatul Qadar yang pesan manik Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Maka kejadian malam Lailatul Qadar ini termasuk malam sak paling solah. Mbe tahu sak paling solah, mbe tahu sak arak, tahu tiak tebing pahala lebih solah, lebih mulia daripada ibadah lek luah lek malam senuk 1000 bulan, sekitar baluk puluhan tahun lebih. Mbe tahu tiak berdait kanca malam selain daripada malam Lailatul Qadar. Sai sak beribadah mau ibadah lek malam senuk, maka yang teican sida-sida Allah pahala keutamaan lebih solah, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada tak ibadah balu puluh tahun. Ya Allah, balu puluh tahun. Makin jarang berumur sampai balu puluh tahun. Sangat jarang gile. Hadir niki kira-kira arak dek saat berumur balu puluh tahun. Dan arak ruanan.
karena tiang kurang buki ngengat tiang nggih. Jadi marak bajang doan ruan sit ngengat. Denarak sak toak niki masyaallah. Balu puluh tahun. Dia teman yang berumur balu puluh tahun wah tak mau pahala ibadah balu puluh tahun. Niki diantara keutamaan malam Lailatul Qadar. Kembe ampun teican keutamaan sak menu keluik menu kebelik. Karena ia tahu turunan Al-Quran. Bulan. Bulan tahun turunan Al-Quran. Bulan Nabi. Ya, jelas bulan Ramadan. Karena tahu narak Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan ia tahu sak turunan Al-Quran. Maka terjarianlah bulan Ramadan niki sebagai sayyidus syuhur, pimpinannya bulan. Ia jadi pemimpin bulan-bulan sak 11 nu, terpimpin isi saaran syahrul Ramadan. Lamun wah jadi pemimpin maka keutamaan sangat luwih. Terlipat gandaan ruan pahala sabit tegawe sabit amalan lek bulan suci Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini sebagai contoh pelajaran jak tiang pelungusami. Sehingga Rasulullah SAW pemanik sai sak mele jari manusia sak paling solah paling mulia mesti harus luwek hubungannya kanca Al-Quran. Maka yang puasa memanik khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Lamun wah tahu baca Al-Quran, tahu ngajahan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Jadi sampunan ragu nggih ina amak tiang ibu bapa mami nini selapuk sak bedowe bijajari sak bedowe bayi balok dendek teragu tamak bijajarin telamun tendek tahu rata-rata insyaallah tiang pelungusami sibuk dengan dunia dek tahu waktu dek ajah bijajarin maka tertitip bijajarin niki di pondok-pondok pesantren termasuk pondok tiang pelungusami Sirajul Huda nggih. Adik sak betul-betul jari manusia sak paling utama. Bahkan lamun narak bijajarin tiang pelungusami jari hafizul Quran, jari penghafal Al-Quran sak jaga ayat-ayat Al-Quran, bin hafar luar kepala Al-Quran, sering membacanya, enggak jari amalan harian ya jari wiridan dan jelo ke malam membaca Al-Quran. Maka tamal dalam hadis Rasulullah SAW saat pemanik man qara al-Quran wastadharah. Saya sak baca Al-Quran kemudian bin hafal Al-Quran senu. Ada yang sak muda baca lama mbembe tahun sak mele baca ndek perlu ya bait mushaf Al-Quran langsung terbaca marak bijajarin sak baru entetes masyaallah tanpa melihat Al-Quran dengan fasahah dengan bacaan yang betul-betul luar biasa bagus. Kemudian wa harrama haramah wa ahalla halalah. Kemudian lamun haram muninal Quran maka binturut nia haram. Lamun halal muninal Quran halal endah unin dengan sana. Artin binturut sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Bat lain Al-Quran, nia bat lain. Timuk lain Al-Quran, timuk lain. Ndek berseberangan. Ndek sampai berseberangan bat lain Al-Quran mutimuk lain. Tersesat terjadi nggih. Melen tajak Mataram
lagu tu timuk lain lampak. Sampai tendek. Terus saja timuk, terus sampai Sumbawa, terus sampai NTT. Sampai ndek Mataram. Ini sampai. Maka adik sapina Al-Quran ini jadi pimpinan tiang pelungusan. Lamun bat min Al-Quran mesti harus turut aja kebat. Maka nabi keutamaan pertama adkhalahullah. Pertama ia antetama niai sida Allah Subhanahu wa taala sak hafal Al-Quran senun. Yang pertama ojok dalam syurga. Saya baca Al-Quran kemudian menghafalnya, kemudian menjaga nabi aturan-aturan dalam Al-Quran tetap dia jaga, tetap dia istiqamah di dalam baca Al-Quran. Maka pertama kali saya jadi keutamaan dia langsung antatama sida Allah jag dalam syurga. Ndek sampai niki hadis niki. Lagu niki keutamaan tiang pelungu sami sak jari dengan toak, sak jari keluarga, sak arak di antara bijajarin tiang pelungu sami sak hafal Al-Quran. Maka Nabi manik Rasulullah selanjutnya wa syafa'ahu fi ashratin min ahlihi qad wajabat lahumun nar atau kama jaa fil hadits. Setelah temanikan si Rasulullah, temanikan sida Allah Subhanahu wa taala, tama syurga. Tetama jog dalam syurga, mutaican nendah sida Allah tiket 10 tiket. 10 tiket. Nabi di antara keutamaan tiket 10 niki iya si niat bait keluarga 10 keluarga 10 tiket niki iya si niat bait keluarga sa'wah arak catatan le dalam catatannya Allah niawan tak taman neraka. Keluarganya yang sudah diponis masuk neraka, maka lamun arak di antara keluarga tiang pelunggu sami entah bayin entah bijan entah napi jaga aran pokok 10 keluarga nek bau tebait isi dengan sahafiz Al-Quran niki, dengan sa istiqomah baca Al-Quran niki langsung nujuk dalam neraka. Bintelek ruan keluarga narak ndek ruan 10 liana keluarga. Dengan tiket niki sak tiican sida Allah baun bait keluarga lek dalam neraka. Coba ya Allah, luar biasa lamun tebedoe bija bayi keluarga sak hafiz Al-Quran. Sangka sampunan daragu untuk menitipkan bijajarin menghafal Al-Quran. Sangat gati luwek keutamaan dengan sebanyak. Dengan sak tahu baca Al-Quran, dengan tahu menghafal Al-Quran, istiqomah, enggak doan jari pepuruan ngaji doan. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu lewat kesempatan ini marilah kita sama-sama sebagai orang tua jari dengan toa lamun tebedoi bijajari, bedoi keluarga, bedoi bayi, bedoi balok. Sila tengiring, berikan semangat dia untuk bisa menuntut ilmu, untuk boyak searan ilmu-ilmu agama termasuk ilmu Al-Quran. Termasuk lihat tahu niki Masya Allah. Pertama kali karena tiang arak jadwal tendah lihat niki. Pertama kali tang tamat 7 rubuh sampai makin di teman tama Malik. Sekali doang tinggalan. Masya Allah, rata-rata bija-bijan desak mondok lihat tahu niki lamun tahan dengah sudah di atas rata-rata bacaannya. Jadi dia tak khawatir. Merantang sa
cerita baru arak sepuk pondok kan dah, memang dia mengutamakan hafalan. Jadi oleh segi ayatnya dia hafal, ayat keberapa lamun dah sebut, misal coba baca ayat seket oleh surat Al-Baqarah, nah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Niki saking dia dilatih untuk menghafal sampai ayat-ayatnya, sampai halamannya, pojoknya, pojok sak kepira dia, li atas atau li bawah tahu, halaman pira, ketahun doang. Lagu tahu kekurangan pondok nika dan cara sak perhatian bacaan Al-Quran, tajwid, nah, yang penting sak maca. Lagu li tahu tiang pelunggu sami niki li Sirajul Huda bitang perhatian rata-rata bijajarin desak mondok nika bacaannya di atas rata-rata. Nah, artinya sudah bisa untuk disiapkan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlinya Al-Quran, penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran. Sak lemak tejarian lamun tuah bijajarin dari ahlul Quran marak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi manusia paling rapat najak dasida Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran. Di dalam suatu hadis, di satu riwayat hadis temanikan si Rasulullah, inna lillahi ahalin, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga fil ardi, lek bumi, lek dunia. Artin keluarga lek niki ndek keluarga secara jasad, keluarga zahir, lagu secara maknawi. Artinya lamun tuah berkeluarga mesti terapat. Coba lamun misal mele jari polisi atau mele jari pegawai, lamun arak keluarga telek nika mesti perhatian. Oh dia keluarga dia angkat meh pejelapan pelulusan niki saking niki sebagai gambaran bahwa saking rapat Allah Subhanahu wa taala. Ojok panjat nika saya niki, maka sahabat beketuan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang menjadi keluarga-keluargamu yang paling dekat, artinya keluarga yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Hum ahlul Quran ahlullah fil ardi. Selaput dengan berajah Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian menjaga Al-Quran sampai dia meninggalkan dunia dalam keadaan istiqomah di dalam bacaan Al-Qurannya, maka itulah yang menjadi keluarganya Allah atau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Niki manik Rasulullah, ndek pembahasan ulama. Niki langsung temandikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sebagai keluarga biasa. Lamun keluarga biasa, biasa lamun keluarga itu biasa-biasa aja. Kadang-kadang bit perhatian, kadang ndek. Lagu niki saking mulian Malik ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ndek sekedar rapat oleh dasida Allah, lagu tejarian jari panjat sa istimewa, hamba yang istimewa. Ndek sekedar rapat doang, lagu tejarian jari panjat sa rapat dan istimewa. Sehingga lah mudah tejarian jari panjat sa istimewa, Nabi Malik ada boyak. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu mau yang ke dawak tengiring jauh bijajarin tenggih sak masih dekman mondok, sak masih berkeliaran, dah jauh, dah Demak, kemudian terkedeng lagu secara hikmah. Biasa lamun masih kodek jak baun tak jauh, lamun belik jauh. SMK misal tak jauh, kadang-kadang butuh proses, butuh kerja keras antara dengan tok nina maupun mama atau di antara keluarga.
adik sak barang-barang jauh. Mari kita sama-sama untuk menjadikan anak-anak kita, keluarga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, hamba-hamba Allah, menjadi keluarganya Allah, bahkan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat acara yang dibuat ini, acara wisuda niki, jari penyemangat jok sak lain dah sak deman ngafal ya. Adik sak semangat selaput, lamun bau selaput murid-murid Sirajul Huda dia sak ngafal selaput nggih, mudah-mudahan. Dan nak pira doan menghafal. Dia mele jari manusia sak paling solah. Kira-kira mele jari manusia paling solah. Selaput temele. Saya ndak mele jari manusia paling solah. Maka di antara caranya manik Rasulullah lamun temele jari manusia paling solah, adik sak bau jari hafizul Quran, bau baca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran nggih. Karena saking mulia, saking pelik keutamaan dengan sajari hafizul Quran. Mudah-mudahan bijajarin sampun menghafal baru tuwi sudah niki manfaat ruan ilmu nggih. Kemudian dia bisa melanjutkan nanti saya sak melanjutkan ojok Jawa. Adik sate ican taufik dan hidayah, kekuatan sida-sida Allah, senantiasa istiqamah dalam membaca Al-Quran, melanjutkan hafalannya sampai selesai, sampai Allah jadikan dia sebagai ahlullah fil ardi wa khassatuh. Kemudian bijajarin saat eman menghafal Al-Quran, dampingan semangat dengan toa maupun papu atau keluarga sak lain sak dekman arak bijajari atau keluarga sak menghafal Al-Quran, adik dah pinak keluarga atau bijajari bayi balok dah hafal Al-Quran, insyaallah nggih. Kemudian tiang pelunggu sami dah jadi dengan toa, dendek harapan bijajari tedoan, tiang pelunggu sami dah melen jari dengan sak paling salah, paling mulia. Ndek sak tahu hafal Al-Quran secara keseluruhan, mana-mana Al-Fatihah kan wah tak hafal. Telanjutan ini si surat-surat sak kontek, kulhu, kul auzu telu kulhu, kul auzu rabbil falaq, kul rabbin nas. Kemudian ayat-ayat sak lain, kul ya ayyuhal kafirun, ayat-ayat pendek. Dan niatan diri tenggih. Lamun tuah berniat, bahasan ulama niki dalam kitab Fadailul A'mal karangan Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, timak jak toa nggih teniatan diri menghafal Al-Quran endah. Lamun temele jari manusia sak paling solah sak temanikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru, di samping tiang pelunggu sami baca Al-Quran, teniatan diri menghafal Al-Quran. Timak jak lemak dek teman sampai telung dasa juz misal menghafal Al-Quran kenyikut sama masih hirup, lagu watak niatan diri tahafal Al-Quran sampai telung dasa juz, maka ya terkumpulan tiang pelunggu sami lemak bareng kanca dengan sakwah hafal telung dasa juz. Nikilah ke kasih sayang Allah jak tiang pelunggu sami sak jari panjat sak betul-betul mele jari manusia sak paling solah. Karena Al-Quran niki manik Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Quran fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Sampai 4 kali bermanik Allah Subhanahu wa taala di dalam sopok surat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah mudah untuk diingat, mudah untuk dihafalkan. Fahal min muddakir, arak ndek dengan sak milih ngafal. Tetawaran di sini Allah. Mbih panjat sak milih ngafal, coba. Cara khususan ojo kanak-kanak kodek doan ayat niki. Entah dengan senuknya entoa, ya embajang, ya angkanak, di situ sebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat niki,
Al-Quran niki adalah mudah untuk dihafal oleh siapa saja, baik yang muda maupun yang tua, laki maupun perempuan, selaput tahu menghafal Al-Quran. Nah, sekali lagi mudah-mudahan sebelum saya tutup majelis ini ngiring dawab dan munasuk dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan tiang pelungguh sami niki karin sekali adik sak tepi nak jadi pertemuan sak barokah, pertemuan sak solah betul-betul teridai sida-sida Allah, pertemuan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tiang pelungguh sami termasuk di antara salah satu panjat atau manusia sak temanikan sida-sida Allah baru khairukum sak manusia sak paling solah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian lemak terkumpulan bareng-bareng dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.